pemirsa, dari awal kita sudah berbincang banyak soal perhotelan, kemudian soal latar belakang dari Pak Ariganda sendiri, bahwa beliau awalnya cita-citanya menjadi seorang guru dan akhirnya terjun atau istilahnya adalah kecemplung di dunia hospitality ini dan akhirnya sampai sekarang menjadi seorang GM, dan sekarang tahun 2021 kemarin sampai dengan tahun sekarang dan seterusnya berada di kota Pontianak yang beliau bilang cukup butuh waktu sekitar 2 minggu untuk beradaptasi dengan cuacanya, dan walaupun sekarang sudah terbiasa dan sudah mulai paham dengan budaya serta kearifan lokal. Bahkan kalau kita lihat, kalau pemirsa bisa lihat, kita di samping kiri kanan kita ini adalah produk-produk UMKM yang ditawarkan, yang dijual sebagai oleh-oleh. Nah Pak, kita berbincang sedikit soal masalah cita-cita sebelum kita ke yang lain. Tapi sebelum cita-cita, kita sempat bahas soal masalah Bapak bisa bertahan di bidang apapun Bapak ditempatkan. Prinsip hidup Bapak itu apa sih sebenarnya? Ya sebenarnya saya sih sadar bahwa ada orang bijak bilang sebagus-bagusnya orang ya haruslah dia bermanfaat untuk orang lain ya. Jadi karena dasar saya seorang guru itu kebahagiaan terbesar guru itu adalah melihat orang lain sukses. Betul. Itu juga yang membuat saya dimanapun saya kerja, saya sadar bahwa kalau anak-anak saya pinter, mereka sukses, promosi berjalan, itu adalah kebahagiaan. Okay. Dan itu juga sebenarnya yang menjadi landasan saya sadar bahwa kalau kita membuat orang maju, tanpa sadar kita juga jadi maju. Itulah prinsip hidup saya, Pak. Jadi harus orang lain yang kita majukan, tapi kita nggak mungkin ketinggalan. Pasti kita terikut, karena tanpa anak-anak kita nggak punya apa-apa. Tim spirit lah itu. Secara tidak langsung adalah logikanya adalah pada saat kita mendorong, kita juga ikut maju untuk mendorong tersebut. Oke. Ini prinsip yang dipegang oleh Bapak dari dulu sampai dengan sekarang. Pak, cita-cita Bapak kan tadi awalnya jadi seorang guru. Sekarang bagaimana? Setelah katanya Bapak melanjutkan S2 ya? Iya. S2 di bidang perhotelan. Apakah itu mematikan cita-cita Bapak sebagai seorang guru, atau mungkin di lain waktu dan kesempatan itu akan kembali coba untuk diwujudkan? Memang seorang guru tetap aja akan menjadi seorang guru ya, di dalam pekerjaannya, di dalam hidupnya, dan sampai ada keinginan kembali lahir untuk mengulang kembali menjadi guru. Makanya saya ngambil kuliah S2 selama 2 tahun itu di Trisakti di Jakarta. Motivasinya tetap adalah ingin membagi ilmu. Kan ada orang bijak bilang, Jack Ma bilang, setelah umur 50 tahun bagilah ilmu. Jadi saya juga akhirnya sekolah lagi, itu ngambil 2 tahun untuk supaya saya bisa mengajar lagi. Balik ke ya, hati itu nggak bisa dibohongi. Memang kita itu memang lahir dari guru ya, jadi kembali ke guru. Bapak juga di dunia hospitality ini sudah menjadi seorang guru, sudah menjadi seorang guru. Itu contoh. Yang pertama dilakukan adalah melakukan secara langsung contohnya, atau berbuat secara langsung dan memberikan hal-hal baik kepada orang lain. Melihat orang teman-teman atau karyawan Bapak maju, Bapak juga terlihat senang. Tugas fungsinya juga sama seperti guru. Namun apakah Bapak suatu hari akan mungkin buka sekolah atau menjadi seorang dosen atau itu? Apakah itu ada kemungkinan, Pak? Yang paling mungkin karena setelah saya lulus S2 itu adalah menjadi dosen ya. Ngajar ya? Iya, ada dalam hati kecil saya sih sebenarnya keinginan untuk membuka sekolah ya, cuma kemampuan finansial mungkin enggak ada pada saya, tapi satu saat mungkin saya tidak tahu. Tapi prioritas pertama mungkin dosen. Cita-cita untuk mendirikan sekolah tetap ada, cuma kemampuan yang belum gitu ya. Tapi ya doakan Pak, mana tahu. Amin. Niat baik. Niat baik kita aminkan. Semoga ada jalan. Iya, saya ingin juga sih memberikan apa ya. Ya kalau kita orang ini kan kita memberikan apa tuh namanya legasi ya. Betul. Legasi ke anak-anak kita, minimal suatu saat mereka mengingat, oh bapak saya, oh itulah peninggalannya dia itu ya. Ya sekolah itu gitu ya. Doakanlah Pak, mudah-mudahan ada pintu rezeki ya ke depannya. Ayo Pak, terakhir sebelum kita tutup, apa ada lagi hal yang mau Bapak sampaikan? Apa mungkin pesan-pesan yang mau Bapak sampaikan kepada mereka-mereka yang sedang berjuang mengejar cita-citanya? Ya, buat teman-teman semua ya, ada beberapa prinsip dalam hidup ini yang kita harus patuhi, bahwa kita harus tekun. Tanpa ketekunan, keuletan, tidak mungkin kita berhasil. Tetapi dari semuanya itu yang paling penting adalah kita itu harus bisa
membuat orang lain nyaman ke kita, gitu. Nyaman, memajukan orang itu menjadi salah satu cara untuk menyampaikan kepada dia bahwa percayalah, saya itu peduli dengan kamu akan maju, saya juga maju gitu. Jadi itu membuat suasana kerja itu menjadi nyaman. Mereka juga bekerja dalam kondisi yang sadar bahwa ada pimpinan saya yang memperhatikan saya gitu ya. Saya rasa sih sebagus apapun kita pemimpin, tetap aja kita perlu menyadarkan diri kita bahwa anak-anak kita itu harus nyaman berada di kita. Boleh aja kita marah, tapi mereka tetap tidak sakit hati, tapi sadar, oh iyalah aku yang salah. Jadi rasa-rasa seperti itu selalu saya ajarkan ke mereka. Kalau salah saya tegur, tapi cenderung mereka itu tidak membawa ke dalam ke dalam hati, karena sadar oh ya dia itu memang mengingatkan gitu. Kita tidak menegur tidak untuk mematahkan semangatnya, tapi untuk mengembalikan ke track yang benar gitu. Terakhir, sebelum kita tutup perbincangan kita, Pak, saya ingin bertanya soal harapan Bapak tentang dunia pariwisata dan perhotelan di Kalbar pada umumnya, dan juga untuk yang Bapak pimpin sekarang, Mercure Ibis pada khususnya. Apa harapan-harapan Bapak yang ingin Bapak kejar dan ingin Bapak sampaikan? Setelah masalah pandemi ini kita mulai rasakan bahwa orang akan mulai melakukan perjalanan ulang lagi, berjalan ke sana sini dan mulai memberanikan diri untuk melakukan perjalanan. Kalimantan Barat kaya dengan potensi wisata ya. Secara spesifik saya sih ingin pemerintah daerah itu melihat bahwa Kalimantan Barat ini, khususnya Pontianak ini, ramah untuk pesepeda, ramah untuk pelari. Jadi kalau bisa event-event yang berhubungan dengan sepeda, lari nasional, itu digiatkan lagi, karena memang jalan kita bagus, mulus, sepeda nyaman, tidak naik turun gitu ya. Itu yang saya ini kan. Terus kita punya potensi sungai sebenarnya, sungai Kapuas gitu. Kita perlu animasi sungai itu menjadi sensasi untuk berwisata ya, sore hari, siang hari. Ada sih sebenarnya saat ini kapal itu yang bisa kita sewa. Mungkin harganya perlu kita ini kan ya, kita rendahkan supaya orang-orang pengunjung dari daerah di luar Pontianak itu bisa merasakan sensasi. Kan nggak banyak punya sungai seperti laut gitu gedenya. Itu wisata susur sungai itu Pak, diinikan lagi, dianimasi. Lalu kalau ada contohnya kan kita ada desa wisata Caping, ada desa wisata wisata Sungai Kupah ini, itu diceritakan lagi ulang gitu kan, bahwa ada wisata-wisata. Karena yang dicari orang sekarang ini adalah spesifik tourism, yaitu yang destinasi yang berupa pengalaman, experience, buat mereka merasakan. Kalau akomodasi kan ya itu seperti itu aja, kamar, makanan, oke, rasa, tapi pengalaman keluar itu yang mereka perlu rasakan. Nah, untuk Mercure Ibis sendiri apa harapan Bapak? Kalau untuk Mercure dan Ibis, kita tetap prioritaskan wisata sepeda dulu, sepeda untuk kesehatan, untuk karena kita ada di lokasi yang memang pemerintah udah sediakan trotoar yang bagus untuk pesepeda gitu ya. Dan kita ingin wisata itu menjadi wisata unggulan kita, wisata sepeda kalau di Mercure ini. Dan kalau di Ibis kita memfokuskan diri kepada olahraga lari, supaya kita bekerjasama dengan komunitas-komunitas pelari di Kalimantan Barat ini untuk setiap event kita akan lakukan ini. Contohnya di tanggal 29 ini kita ada lakukan di Ibis itu acara charity for run gitu. Maksudnya semua biaya yang kita bayarkan itu kita sumbangkan ke panti asuhan. Jadi Ibis kita mau fokuskan lebih kepada wisata menginap dan lari. Mercure wisata dalam bentuk staycation, dalam bentuk sepeda dan jogging dan sepeda ini. Sementara itu. Oke, terima kasih Pak Riganda untuk jawaban yang sudah diberikan. Mudah-mudahan tadi harapan-harapan banyak yang sudah disampaikan, bahwa Pak Riganda mungkin akan kembali mengejar cita-citanya menjadi seorang guru. Walaupun saat ini beliau menjadi seorang GM atau General Manager, itu sudah bisa menjadi terapan ilmu-ilmu yang sudah dicapai. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan mendatangkan manfaat untuk semuanya, dan tentunya
ada satu hal yang saya tangkap dari Pak Ariganda, dari perbincangan kita tadi Pak. Tidak ada yang tidak mungkin. Bapak memulainya dari dunia pendidikan dan akhirnya bermula dari resepsionis berada di posisi general manager. Apapun bisa selagi ada kemauan. Dimanapun ditempatkan, totalitas yang diperlukan. Dan hari ini kita harus pamit mengakhiri perbincangan kita. Selagi terima kasih banyak Pak Ariganda. Terima kasih, Pak Gali. Sukses selalu, Bapak juga sehat ya. selalu Sama-sama. juga. Ya. Kemudian mudah-mudahan ada program-program lain yang akan ditawarkan oleh Merkribis. Dan jangan lupa, kalau misalnya mau buka puasa dalam waktu dekat ini, datang ke Mercure, datang ke Ibis. Ada program-program yang ditawarkan, baik itu kuliner Nusantara dan Arabian, ya. Jadi silakan untuk datang sini dan berbuka puasa bersama teman-teman, keluarga, dan lain-lain. Saya Gali, pamit undur, sampai berjumpa lagi di Gali Talk Show selanjutnya.